Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Falah, yang saya hormati Kepala Biro, Kepala Pesantren, Kepala Biro Pendidikan, Kepala Biro Kepesantrenan, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Falah, dan saya hormati Kepala Sekolah TK, MI, MTS yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula seluruh wali siswa atau wali santri, siswa-siswi SMK Nurul Falah yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya cintai seluruh siswa-siswi SMK Nurul Falah kelas 1, 2, dan 3, serta kepada adik-adik mahasiswa yang kebetulan hari ini hadir dari Baratan dan dari Desa Juruk Sok-Sok. Kebetulan hadir hari ini di aula SMK. Niat dan tujuan hari ini, pagi ini adalah bersolawat. Itu niat dan tujuannya. Untuk apa? Pertama, saya lihat visi misi SMK, visi misi pondok pesantren yang ada di Jembatan. Isinya meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah ya kita bersalawat, dengan tujuan adalah biar seluruh yang hadir pada pagi hari ini kembali mengingat kita hadir di sini ini tujuannya apa? Ya, tujuannya meneruskan perjuangan Rasulullah, yaitu menyelenggarakan pendidikan. Nah, itu tujuan utamanya. Maka saya bersyukur atas seluruh kehadirannya. Tadi sudah saya sebut semuanya. Setelah itu saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menyiapkan semuanya ini, dan bahkan tadi Pak Rahmat banyak hal yang telah disampaikan. Saya tinggal melengkapi saja dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Yang pertama, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat, proses pembelajaran di SMK Nurul Falah luar biasa. Tadi sudah disampaikan semuanya. Tapi yang paling utama hari ini adalah kembali ke agenda kita, berdoa. Berdoa bersama, mendoakan semuanya. Karena apa? Tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, lulusan SMK itu bisa kemana-mana dan di mana-mana. Pertama, memang itu yang saya sampaikan menjadi tegas, jelas. Saya pernah menyampaikan sebuah perkataan setiap rapat yang dihadiri oleh orang tua. Setiap itu pula saya menyampaikan kepada seluruh yang hadir, mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak kita nanti ketika lulus dan terjun di tengah-tengah masyarakat, mau jadi apa saja, yang penting halal. Mau jadi tukang sapu, mau jadi office boy, mau jadi operator, mau jadi apa saja, yang penting halal. Yang penting halal. Karena di akhir zaman ini mencari halal itu adalah sesuatu yang berat di akhir zaman ini. Makanya saya selalu mewanti-wanti kepada seluruh alumni, mau jadi apa saja, Anda lulus dari SMK mau jadi apa saja silahkan. Tetapi kalau ngelihat dari teori-teori,
mengatakan bahwa sekarang jurusan teknologi informasi seperti SMK ini kan jurusan teknologi informasi. Perlu ditegaskan, hasil riset mengatakan jurusan teknologi informasi itu pendapatan tertinggi. Kalau Anda ingin mencari gaji tertinggi, hasil riset mengatakan orang-orang IT itu, jurusan teknologi informasi itu, kalau kerja di tengah-tengah masyarakat pendapatannya paling tinggi. Banyak sekarang ada Facebook, semuanya tahu, ada Twitter, ada WhatsApp, semua CEO-nya, bahkan sekarang perdagangan pun sistemnya marketplace. Marketplace itu sama kayak pasar di Bondowoso itu, cuma bedanya dia hadir di handphone. Jadi orangnya nggak perlu datang ke Bondowoso, nggak perlu bawa barangnya, tinggal cukup mainkan melalui handphone, sudah datang di tempat. Itu siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah teknologi informasi. Ya jurusan SMK ini. Makanya yang sekolah di SMK kalau dia gak bangga, gak sadar bahwa dia sekolah di lembaga yang memiliki potensi pendapatan tinggi, gak sadar, semoga melalui doa bersama ini disadarkan. Ya, semoga. Dan orang tua juga menyadari bahwa ini penting. Ya, hasil riset itu, Bu. Ya, hasil riset mengatakan begitu. Pendapatan tertinggi itu dari IT. Kalau nanti lulus, saya doakan semuanya yang memiliki pengen kerja, silahkan kerja. Kerja apa, Pak? Sering menghadap saya. Terserah, sebisanya kamu. Mau bantu orang tua di rumah, gak apa-apa. Mau jadi tadi yang ada di video itu, jadi karyawan, gak apa-apa. Yang masalah itu yang apa? Yang gak produktif di tengah-tengah masyarakat. Cuma kerjanya duduk ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, mirip ada lagunya itu. Nah itu ya. Makanya saya kalau ketemu anak-anak Nurul Falah, kerjaannya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, kelihatan saya pasti lari. Kenapa? Malu. Kok seakan-akan tidak bisa produktif di tengah-tengah masyarakat. Silakan mau kerja apa saja, yang penting halal, barokah. Niat mencari pekerjaan itu akan mulia kalau diniati dengan niat mencari rezeki yang halal. Itu mulia sekali itu. Masa mau di rumah tidur, nikah, makan ke mertua, masa mau begitu? Saya tanya, Islam mengajarkan begitu enggak? Enggak. Enggak, Islam enggak mengajarkan begitu. Sekelas Sidogiri saja mengajarkan agar santrinya mandiri. Karena kalau mandiri itu berkah. Kalau minta, ya di Islam diajarkan tangan di atas kok, bukan tangan di bawah begini. Makanya kita diajarkan untuk mandiri. Kuncinya kemandirian itu apa? Keberkahan. Kalau Anda pengen mencari sesuatu yang berkah, mandiri. Silahkan mau cari kerja, ada boleh nggak Pak sekolah mencari kerja? Boleh. Siapa yang mengatakan nggak boleh? Wong itu halal kok. Yang penting tujuannya mencari halal, niat ibadah. Sidogiri semua santrinya kerja. Coba lihat basmalah. Ada di mana-mana. Semuanya kerja. Tapi mereka kerja niatnya adalah ibadah. Gara-gara mereka pegang komputer, gara-gara mereka pegang kalkulator. Banyak anak-anak di Sidogiri itu yang mendapatkan beasiswa dari hasil usaha Sidogiri. Yang nggak mampu dikasih beasiswa sama siapa? Sama basmalah. Saya bukan promosi Sidogiri karena saya pernah riset di Sidogiri. Kalau di Sidogiri itu kalau 1 tahun 1 M biaya yang dikeluarkan pondok untuk biaya listrik, air, makannya santri semuanya 600 juta itu disumbang oleh basmalah. Hasil usahanya nyumbang santri. 400 jutanya itu ditanggung wali santri. Keren enggak kalau kayak gini? Keren, barokah enggak? Barokah. Santrinya bisa di tengah-tengah masyarakat bisa barokah? Barokah.
Kenapa? Karena hasil dari usaha. Ini loh yang kita cari sebenarnya. Ya. Di Nurul Falah ini sudah semuanya udah bagus. Tinggal satu kekurangan kita. Apa? Kita bikin usaha seperti Sidogiri. Kalau yang lain bagus sudah, nggak perlu dilihat. Metode Umi kemarin bagus. Apa yang tidak bagus di sini sudah? Ya. Jumlah siswanya di MI saya dengar udah meningkat, di MTS sudah meningkat, di SMK saya nggak tahu. Padahal saya di SMK. Nah, karena pikiran saya sudah ke sana. Gitu. Makanya harapan saya bagi anak-anak yang baru lulus, yang hari ini dilepas, ini aslinya tasakuran Bu, tapi saya rubah bersolawat. Ya, saya rubah. Tahun kemarin tasakuran kita laksanakan bersolawat di luar. Saya amati kok yang menikmati orang luar. Sekarang saya rubah. Wis, tahun depan kalau SMK bersolawat di dalam ruangan, yang hadir kita aja dulu, guru-gurunya, siswanya, wali murid, doa bersama. Jangan sampai yang di dalam tidak doa tapi mengharapkan doa dari luar. Ya, kita berdoa, kita bareng-bareng, mari berdoa bersama-sama. Mau jadi apa saja, yang penting produktif. Mau jadi office boy, kalau nanti kamu bagus jadi office boy, dilihat atasan. Santri itu gak tola-tole, datang langsung bersih-bersih, gak usah disuruh, harus peka ya. Sehingga memiliki sense, memiliki etika, akhlak. Itu moral pertama yang dipakai sebelum masuk ke dunia kerja. Jangan dikira yang lulus-lulus itu hanya mengandalkan otak. Tidak, mereka mengandalkan akhlak. Kenapa? Masuk ke dunia usaha mereka memiliki akhlak yang mulia, ya datang tepat waktu, bersih-bersih dan macam-macam. Bahkan saya kagum pada alumni yang tadi ada di video itu. Kemarin itu saya punya laptop kebetulan rusak. Akhirnya saya coba ke Bitkom. Bitkom ini paling besar lah di Jember itu. Saya antarkan ke sana, Bitkom angkat tangan, tidak sanggup ini. Akhirnya saya kasihkan ke alumni sini, Sofyanto, beres Bu laptop itu. Santri itu begini bisanya ya, kalau pengen dilihat bermanfaat. Ada barang rusak masuk, keluar, beres. Sama seperti dokter. Ada pasien masuk ke klinik, dokter itu kan waktunya tidak banyak. Pasien sudah kumpul, diperiksa, cukup dilihat, dah kasih resep, keluar, minum obat, beres, sembuh maksudnya. Sekarang ini bagaimana agar anak-anak kita ini masuk ke Nurul Falah yang awalnya jelek, keluar tambah bagus. Kan maunya begitu, maunya kita itu begitu. Jadi laboratorium perbaikan akhlak, dan ternyata memperbaiki akhlak itu nggak mudah. Beda dengan orang sakit, masuk ke dokter 5 menit 10 menit keluar kasih resep sembuh. Siswa masuk di MI kelas 6 mulai dari TK ditanya jujur. Oh jujur Bu, anak TK coba ditanya jujur, bajunya paling tertib, paling rapi. Masuk ke MI masih rapi, masuk ke MTS pendidikannya tambah tinggi bukan tambah rapi, tambah ruwet. Pendidikannya tambah tinggi bukan tambah bagus. Masuk ke SMK telat, bangunnya yo. Kenapa kamu kok telat? Anu pak, sering jawabannya begitu. Makanya saya kemarin mengusulkan ke majelis keluarga di sini, ayo majelis keluarga turun tangan, opo gantian monitoring Nurul Falah. Karena kalau tidak dimulai dari majelis keluarga, jangan berharap. Sama seperti saya riset ke Sidogiri, saya tanya, kenapa santri-santri ini 6 bulan sudah bisa baca kitab kuning, bahkan setahun sudah bisa baca kitab kuning? Kenapa?
Bahkan banyak kiai-kiai datang ke Sidogiri, curhat kiainya itu. Karena memiliki pondok dan santrinya susah mau baca kitab kuning. Nah, saya ini mengutip di Sidogiri. Jawabannya gampang. Salah Anda. Itu jawabannya Sidogiri. Ke kiainya itu bilang begitu. Salah sampean. Loh kok bisa saya salah? Ya, kalau anak Anda pengen bisa baca kitab kuning, ya, pengen bisa baca kitab kuning, makanannya ya harus kitab kuning, jangan dikasih yang lain-lain. Makanya di Sidogiri begitu, ketika santri masuk sudah nggak ada matematika, biologi, kimia, nggak ada, sudah ya sudah kitab tok sudah, sehingga bisa target 6 bulan 1 tahun bisa baca kitab kuning sudah selesai. Setelah itu baru masuklah mata pelajaran matematika, biologi, kimia, baru masuk setelah itu. Saya tanya, kenapa kok bisa seperti itu Ustadz? Karena anak-anak kita itu belum tentu mampu dua-duanya ini diberikan menu makanan, dua-duanya makanan umum dan makanan agama dalam satu waktu. Ini belum tentu mampu, belum tentu konsentrasi lah itu. Makanya harapan saya, makanya kemarin ketika di pesantren ada metode ummi, seneng sekali saya ya. Dan saya sampaikan ke pengasuh, saya seneng, tapi ingat, saya bilang begitu, jangan sampai ini berjalan hanya sekian. Tugas saya akan membackup gurunya 1, membiayai anggarannya 2, dan bahkan mengikut sertakan guru-gurunya. Ada yang ikut semua kan guru-guru sini? Itu tugas saya, tapi pendampingan, pengawalan, ya saya nggak bisa kalau harus mendampingi sampai sedetail itu. Nah, itu. Makanya kehadiran metode ummi itu sesuatu yang luar biasa. Yang saya sendiri bahagia, senang. Tapi lagi-lagi siswa kita masih belum siap. Ya, itu hasil analisa dan sudah menghasilkan sebuah keputusan dari pengasuh. Ya. Makanya harapan saya kepada anak-anak kelas 3 yang hari ini mau lulus, Pak, saya mau kerja apa? Silahkan. Anda mau kuliah, kuliah. Tadi udah ada contoh, ada yang jadi ketua BEM. BEM itu presiden mahasiswa di At-Taqwa, itu ketuanya dari Nurul Falah, SMK. Kebetulan rektornya itu teman saya, telepon saya, Mas Gun, terima kasih, dari SMK ada yang jadi ketua BEM. Alhamdulillah. Gitu ya. Banyak saya mengamati, banyak yang jadi tentara juga ada. Sekarang tugas di Papua sudah ada, cuma tidak mungkin kita videokan semua. Makanya saya minta kepada anak kelas 3, pesan saya cuma 1, jangan ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, gak jelas. Nah, pesan saya itu, jangan sampai keliaran di lingkungan sini, kelihatan saya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kalau gak jelas, segera temui gurunya di sekolah, segera temui saya di sekolah, biar sekolah lagi ya. Kita benahi lagi mindsetnya, sehingga dia bisa segera produktif di tengah-tengah masyarakat. Mau jadi apa saja, jangan dikira jadi kepala sekolah itu nanti di surga masuk duluan dibandingkan tukang marbot masjid. Jangan dikira, bisa jadi orang yang bersih-bersih di masjid itu masuk duluan ke surga dibandingkan saya. Kenapa? Mereka tertib. Saya kalau ngelihat di sini ada yang namanya siapa itu, yang rajin adzan, Pak Lek Mastur itu, saya iri sama Lek Mastur itu. Mungkin Lek Mastur iri sama saya, enak Gunawan itu kan gitu. Padahal saya enggak, saya ngiranya nanti di surga yang enak itu Lek Mastur. Kenapa? Beliau ngawal adzan di sini di masjid ini, saya gak bisa. Itu artinya kita ini harus bermanfaat dimanapun. Mau jadi apapun, pesan saya ya, Pak, saya ini kerja di office boy, gajinya 300 atau gajinya 600, bagus daripada yang gak kerja. Pak, saya kerjanya bantu orang tua di rumah, ke sawah, bagus daripada ke timur, ke barat, ke selatan, tidak jelas.
Yang penting Anda bagaimana setelah lulus ini, mau kerja apa saja silahkan, mau jadi apa saja silahkan. Tugas sekolah itu menyiapkan Anda. Setelah lulus silahkan, mau kuliah, mau kemana, mau ke UIN silahkan. Ini ada mahasiswa UIN lintas jurusan, kebetulan saya DPL-nya, tak suruh ke sini sama saya. Tadi malam tak WA, nak sini. Kemana Pak? Ke Nurul Falah, ikut sholawat bersama. Di sini akan hadir Ustadz Matkur, dosen UIN. Insya Allah tar lagi datang. Beliau barusan telepon saya, lagi nganterin anaknya ke TK At-Taqwa. Niser Mas Gun ngontak barengin reng tua anak enggi pon telat gi enggi. Itu beliau teman saya yang hadir. Jadi saya minta tolong ya kepada yang mau lulus. Yang mau lulus ini sekarang saya kembalikan kepada orang tua Anda. Selesai acara SMK berselawat, selesai urusan Bapak Ibu. Kalau di sekolah dia baik, Bapak Ibu wajib mempertahankan dan menjaga nama baik sekolah. Bawa nama SMK ini kemana-mana dengan kebaikan ya. Bawa nama Nurul Falah. Yang kelas 1 dan kelas 2 segera sadar. Kalau kemarin masih aneh-aneh, disuruh pakai seragam yang lengkap, yang tertib, tidak pernah bangga. Saya kasih tahu ya, orang bangga itu merubah nasib. Kalau Anda hari ini bangga ke sekolah, datang dengan semangat, baju yang rapi, tertib, walaupun rendah pengetahuannya, insya Allah dengan rasa bangganya itu akan sekolah di lembaga ini, insya Allah akan membawa sesuatu yang berbeda nanti ketika lulus. Dan hari ini saya lihat, pengen tahu Bapak Ibu ya, tadi udah disebut ada Junaidi, ada lagi yang di depan ketua panitia itu Haryono, itu angkatan pertama. Dulu kalau disuruh masuk sama pengasuh pertama main bola Bu, sama lagi siapa namanya, ada lagi Aziz, itu kemana itu, sudah disebut tadi hilang. Sama, tapi kenapa kok barokah ya? Haryono itu kapan hari belajar bahasa Arab ke Ustadz Jihan ini Ustadz Jihan sebelah saya ini insya Allah guru di SMK, alumni Al-Azhar. Saya bilang, Pak sampean ini harus bantu saya di SMK membesarkan anak-anak ini bahasa Arabnya. Kenapa? Biar lulusan SMK ini bisa ke UIN, bahasa Arabnya bagus, ke UIN. Syukur-syukur nanti lulus dari SMK ke pondok pesantren mana, ke Lirboyo, ke Sidogiri misalkan ya, lanjut, atau mau ke Al-Azhar. Nih Pak, bisa. Kalau mau putra putri Bapak Ibu ke Al-Azhar, beliau bisa, asalkan belajar dulu bahasa Arabnya yang matang. Alumni SMK mau ke Al-Azhar bisa nggak? Bisa. Tapi sekarang ini dengan adanya guru-guru yang hebat ini tergantung anak-anaknya. Kalau anak-anaknya masih tidak bisa disiplin, kunci Sidogiri itu kok bisa berhasil apa? Takut pada siapa? Tata tertib loh. Ingat, tata tertib itu dibuat untuk apa? Tata tertib itu dibuat untuk mensukseskan anak jenengan ini. Itu tujuannya dibuat tata tertib. Sudah Anda taati peraturan itu jadi. Pak, gimana rumusnya agar saya ini jadi orang yang baik di sekolah? Ikuti tata tertib. Bes, gak usah panjang-panjang. Di Sidogiri begitu. Kuncinya kalau di Sidogiri itu dua. Satu kerasan karena semuanya di pondok. Yang kedua ikuti peraturan pondok. Sudah itu saja. Ya. Jadi tolong ini diingat-ingat betul kepada seluruh siswa-siswi yang kelas 3 hari ini lulus. Sudah ada bayangan sebelum saya ini betul-betul setelah acara SMK bersalawat ini selesai, ini sebetulnya agenda tasyakuran untuk anak kelas 12 yang saya dirubah saja menjadi SMK bersalawat. Biar apa? Ya tasyakurannya itu lebih bermakna. Siapa tahu barokahnya kita bersalawat, mencintai Rasulullah, kembali kepada jati diri kita,
anak-anak ini bisa jadi anak-anak yang barokah sehingga lulus gak bingung, cepat ketemu jalan keluarnya. Buat akabin lah akabin. Yang paling gampang itu kan lulus SMK itu satu, nikah. Ya, paling gampang itu sudah. Tuh. Nah kalau di SMK saran-saran pesan saya satu, tunangan boleh, tunangan boleh, nikahnya setelah lulus SMK. Kenapa Pak Gun kok begitu? Kadang ada anak-anak itu karena nggak lulus SMK pas nikah nggak berani ngundang saya. Jadi pas acara nikahan saya nggak diundang. Kenapa? Karena Pak Gun ngelarang. Pas sekolah nggak boleh, tak rapal ate undang. Itu ya. Loh iya, karena niat saya mulia. Niat saya itu kan membekali. Kalau orang itu, kan saya nggak melarang tunangan. Tunangan silakan, tapi bilang kebisan. Mon sayang ke tanganak been dan tek wisuda. Masa tak bisa? Dan tek wisuda. Ini bener ya bahasa Maduranya ya? Bener ya? Saya latihan. Ya latihan bahasa Madura. Bilang kebisannya begitu. Esoro sapu, esoro Pak Gun bilang disuruh saya. Kalau protes biar ke rumah, tak layani sama saya. Gak apa-apa. Ini penting untuk menyadarkan kita semua. Lah kalau sudah lulus SMK terus nikah, naudzubillah min dzalik, terjadi perceraian. Putra putri panjenengan masih bisa kerja, punya bekal ijazah, bukan hanya ijabsah. Satu, kedua, mau kuliah masih gak hancur hidupnya. Itu maksudnya, Bu. Jadi saya itu sayang sama anaknya jenengan, bukan gak sayang, gitu loh. Pak wis terpaksa Pak do rumah wis akabin, paket B, paket C, minimal paket C, minimal terpaksa itu. Paket C itu bagi orang yang sudah tidak bisa normal. Ya. Sekolah gak normal itu kan paket. Kenapa gak normal? Usianya sudah lewat, sudah terlanjur jadi kepala desa. Kemarin saya ke kepala desa ngobrol, Pak Gun, saya lulusan paket. Ya gak apa-apa Pak, dalam hati itu sekolah gak normal. Menurut tak normal lah silahkan. Itu. Walaupun saya yakin yang gak normal pun bisa berhasil. Itu ya. Bisa. Siapa yang ngomong gak berhasil? Kan tergantung akhlaknya. Kunci keberhasilan itu dari akhlak. Karena akhlak itu membuat kita itu cinta. Kalau orang itu sudah cinta, apapun diberikan, termasuk di pekerjaan. Nah itu loh. Makanya anak-anak di sini ini luar biasa. Ya luar biasa. Saya ngelihat Haryono ini sekarang jadi operator, jadi guru agama, dan kemarin ngaji belajar bahasa Arab. Kenapa kamu kok baru sekarang belajar bahasa Arab? Iya Pak, dulu saya sadar waktu sekolah disuruh belajar tidak mau tertib. Akhirnya setelah jadi guru belajar lagi, gak apa-apa, mumpung gak terlambat. Lah bagi saya menghimbau kepada seluruh anak-anak saya, Pak saya mau niat kerja silakan, yang penting satu halal barokah, niat mencari rezeki yang halal itu mulia. Satu, yang kedua setelah kalian mulia, mandiri, jangan repotkan orang tua lagi. Sudah Anda disekolahkan sampai lulus SMA sih repoti orang tua terus. Nah itu sudah latihan belajar. Kalau gak bisa gak apa-apa, berarti memang pengen kumpul ya gak apa-apa. Kumpul-kumpul itu enak memang, asalkan rukun. Kumpul gak rukun ya gak enak juga begitu. Nah, makanya ciptakan kemandirian. Tujuannya apa? Ingin melahirkan generasi yang mandiri, karena di balik kemandirian itu ada keberkahan. Itulah yang saya tangkap beberapa kali saya masuk ke Sidogiri. Saya sampai bercita-cita berdoa agar anak saya ada di Sidogiri karena itu. Karena saya pengen ngelihat sesuatu yang luar biasa di sana. Lah, yang kita ambil itunya, kemandiriannya. Makanya saya minta tolong kepada anak-anak SMK ini yang mau lulus, silakan mandiri, kerja apa saja silakan. Karena di semua pekerjaan jurusan ini dibutuhkan.
Mana ada pekerjaan tidak pakai komputer sekarang? Saya tanya, nggak ada. Di tempat makan Abakodir, siapa? Warung Bukadir tadi itu pakai kasir, itu kasirnya dari alumni SMK. Kok bisa jadi kasir pertama? Jujur, SMK itu kelebihannya adalah saya pesan saya cuma satu kepada anak-anak, kamu nak kalau pengen berhasil ikuti Rasulullah. Bagaimana caranya Pak mengikuti Rasulullah? Gampang, siddiq, amanah, fatonah, tablik. Itu udah kuncinya. Kuncinya ini cuma, sebetulnya orang hidup itu kuncinya cuma ini. Jadi Rasulullah itu bukan dikenal karena sholatnya, karena ini siddiq, fatonah, tablik, amanah. Jadi nanti ketika dia jadi kasir, gak ngentip, gak mencuri. Termasuk di sekolah ini, makanya saya berharap nanti anak-anak yang gak tertib-tertib itu di sekolah itu ada KIP apa ya, PIP namanya ya. Kalau KIP itu perguruan tinggi, PIP, Program Indonesia Pintar. Wah, ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak kita agar anak-anak kita ini bisa tetap bersekolah. Tapi yaitu kadang-kadang ya pemerintah bantu itu orang tua gak sadar. Padahal sampean sekolah itu hakikatnya bayar, Bu. Cuma yang membayarkan ini pemerintah. Tapi kita itu gak sadar. Akhirnya santai-santai saja, gak sekolah, santai gitu ya. Padahal kalian itu bayar semua. Yang bayar ini pemerintah. Kalau gak bayar, Bu, gak mungkin sekolah ini jalan. Sampai segininya laboratoriumnya ada 2 ya. Jadi saya mengharapkan itu kepada anak-anak kelas 12, lulus dari sini silahkan, kalian mau kemana saja silahkan ya. Tadi ada yang di Kalimantan, silahkan. Barusan ada yang ngechat saya ini, ada yang ngechat ke HP saya, Pak saya sekarang ada di Malaysia. Laupo le di Malaysia le, saya kerja di ini Pak. Sampai sekarang ada alumni yang menghubungi saya dari Malaysia ya. Enak Pak, namanya Nurul. Dulu pernah saya bawa ke Surabaya waktu lomba diecast, bikin mobil-mobilan. Nah, di sini kan ada program diecast. Maunya Nurul itu kan tak telepon, Le kamu balik ke sekolah, ada apa Pak? Coba diecast di sekolah hidupkan. Oh gak bisa Pak, mohon maaf. Kenapa? Saya ada di Malaysia. Oh luar biasa ya. Pokoknya doa saya melalui doa bersama ini satu, berkah, mandiri. Kalau pengen berkah, mandiri artinya Anda harus menjadi manusia-manusia yang bisa berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa saja ya, jadi apa saja. Jadi tukang sholawat kayak di depan saya ini keren. Jadi pengasuh keren. Jadi ustadz keren. Jadi kayak Lek Mastur keren. Saya itu seneng pokoknya. Jadi apa saja yang penting bermanfaat. Yang penting gak ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, gak jelas. Kalau ada yang masih kayak gitu, Bu, sampean alumni yang seperti itu, suruh sekolah lagi, suruh datang ke Nurul Falah. Pekerjaan itu banyak. Kemarin saya sudah MOU dengan Toyota, MOU dengan Bismar IT. Oh banyak, gak repot urusan pekerjaan. Yang penting kalau mau kerja resepnya apa? Ikuti aturan perusahaan. Jangan karbetibi, karena usaha itu bukan usaha mbahnya atau usaha bapaknya. Saya pengen di sini Pak, ya gak bisa. Namanya orang usaha, namanya orang bekerja itu harus ikut pemberi kerja. Mau ditaruh dimanapun silahkan. Seperti itu. Yang penting Anda bisa berkontribusi, bisa berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Itu harapan saya kepada seluruh anak-anak yang sekarang kelas 12. Coba saya minta tolong angkat tangan anak-anak yang hari ini mau lulus, yang sudah kelas 3, yang sudah lulus, yang mau dilepas. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang putra dulu angkat tangan. Kelas 12. Coba yang kelas 12 hari ini putra.
Coba angkat tangan, coba angkat tangan. Yang putri? Oh, yang putri banyak. Yang putra? Wah, ya, ingat ya pesan saya ya. Jangan ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, bawa motor, belayer-belayer, ya. Telinga sampai panas, awas. Ya. Kalau saya masih kelihatan anak-anak yang kayak begitu, berarti doa bersama hari ini belum bisa menghasilkan efek ke dalam hatinya. Jadi harapan saya itu, pesan saya itu, apa saja silahkan. Jadi kaur silahkan, mau jadi apa silahkan. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang secara tidak langsung menyinggung ajunan sedejah, nah ini bahasa Madura ini ya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi